hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Kemarin itu Pak Prabowo pidato. Beliau sampaikan bahwa beliau tahu siapa yang bayar demo. Kalau kamu menghina saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa sama kayak kamu, ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu. Ya, terima kasih. Saya itu kan sudah dituding macam-macam. Saya dituding sebagai LGBT. Gara-gara waktu itu saya belum ada pacar. Saya dituding anaknya Abah karena pernah satu forum dengan Mas Anies ketika forum alumni Ketua BEM. Berbagai tudingan itu dihantamkan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya Ujir Channel ya. Mas Tio ya. Mas Tio itu orangnya pemberani ya. Ex BEM, mantan ketua BEM gitu. Dilaporkan oleh Firdaus, seorang praktisi hukum gitu loh. Karena menyinggung beliau, dan juga dari pernyataan Mas Tio ini beliau menyinggung terkait pidatonya Pak Prabowo juga. Kita lihat videonya ya. Kemarin itu Pak Prabowo pidato. Beliau sampaikan bahwa beliau tahu siapa yang bayar demo. Yang paling menarik ini ada fenomena mahasiswa yang disewa seperti yang kasus UBK kemarin. Tanggapannya gimana, Mas? Kemarin itu Pak Prabowo pidato. Beliau sampaikan bahwa beliau tahu siapa yang bayar demo. Mungkin beliau tidak hanya tahu, tapi beliaulah bagian yang terlibat untuk membayar demo-demo itu. Baru kali ini loh, ada program yang dibela mati-matian sampai ada mobilisasi massa untuk mendukung program ini. Saya kira ini sebenarnya ekspresi kepanikan istana di dalam merespon banyak sekali kritikan pada MPG. Dan ini wajah dari pemerintahan yang sebenarnya sangat kolonial. Ciri pemerintahan kolonial itu kan divide et impera. Mereka senang mengadu domba. Hari ini rakyat diadu domba, mahasiswa versus mahasiswa, rakyat versus rakyat. Bagi saya ini potret yang menunjukkan kepanikan sekaligus karakter pemerintahan kolonial yang sampai hari diwarisi oleh pemerintahan nasional. Kalau kamu menghina saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa sama kayak kamu, ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu. Assalamualaikum, Mbak. Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya. Jadi saya harap Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik bagi mereka yang sedang menunjukkan loyalitasnya. Saya pribadi akan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang substantif dengan tentu kooperatif. Apabila kita dipanggil pihak kepolisian, ya kita akan datang. Apabila kita dimintai keterangan, ya kita akan berikan. Tapi yang jelas fokus kita adalah pada hal-hal yang substantif dan strategis, terutama untuk menjalankan peran kita sebagai warga negara yang kritis. Karena Indonesia ini kan rumah yang semua bagian bangunannya itu hampir roboh dan hanya bisa diselamatkan dengan cara mengoptimalkan seluruh peran anak-anak bangsa. Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara kritis yang tidak rela apabila penghancuran dilakukan oleh mereka yang harusnya melakukan perbaikan. Pasca pelaporan itu sudah ada panggilan apa Belum ada. pemberitahuan? Belum ada. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan ya? Belum ada. Ada pendampingan dari kuasa hukum atas nama gitu. Ya, banyak pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum kepada saya, dan tentu saya akan terima setiap bantuan hukum itu sebagai bagian dari wujud solidaritas masyarakat sipil di dalam membela hak-hak kaum tertindas dan membela demokrasi. Tapi sama sekali tidak gentar ya, Mas Tio ya? Alhamdulillah, meskipun ada pelaporan, kita masih terus keliling di daerah-daerah, ketemu dengan anak-anak muda dan membangkitkan kesadaran politik bahwa hari ini ada kekuasaan yang harus kita awasi supaya kekuasaan itu berjalan dengan benar dan berpihak pada rakyat. Terkait tudingan-tudingan yang selama ini diarahkan ke Mas Asok. Ya, terima kasih. Saya itu kan sudah dituding macam-macam. Saya dituding sebagai LGBT. Gara-gara waktu itu saya belum ada pacar. Saya dituding anaknya Abah karena pernah satu forum dengan Mas Anies ketika forum alumni Ketua BEM. Berbagai tudingan itu dihantamkan pada saya. Saya kira salah satu tujuannya selain membuat saya gentar adalah membuat saya disibukkan untuk mengklarifikasi satu demi satu tuduhan itu. Sehingga yang saya sampaikan pada rekan-rekan adalah saya memilih untuk tetap fokus pada hal-hal yang strategis, pada hal-hal yang substantif, dan tidak mau sibuk untuk menjawab satu persatu tudingan itu. Biarlah waktu yang menentukan apakah tudingan itu benar atau keliru. Biarlah narasi yang saya ucapkan yang jadi ukuran apakah tudingan itu benar atau keliru. Karena hanya dengan itu cara kita untuk mengukur apakah kita itu adalah sosok yang independen atau kita adalah berpatron pada pihak-pihak tertentu.
termasuk yang soal di apa tuduh dekat dengan PDIP itu juga. Ya hari ini saya kira memang tuduhan itu dilakukan untuk menyibukkan saya. Jadi saya pribadi memilih fokus untuk pada hal-hal yang strategis dan hal yang substantif. Terkait kedekatan dengan pihak tertentu, saya kira orang bisa melakukan cocok logi macam-macam. Saya tetap independen sebagai individu yang merdeka, yang Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Oke. Barusan ada saya tayangkan beberapa video ya dari Mas Tio, Pak Prabowo ya. Sebenarnya kami itu suka ya anak muda yang kritis seperti Mas Tio untuk katakan untuk membangun ya, kritik untuk membangun suatu negara biar pemerintahannya itu lebih baik gitu loh. Tetapi yang saya sayangkan di sini adalah kemarin kata-katanya beliau itu sempat viral jadi menyerang personal dengan menganalogikan ya nama-nama yang tidak pantas untuk disebutkan gitu loh. Sebenarnya statement Mas Tio ini yang saya lihat barusan sangat bagus gitu loh, dan kita lihat tadi ketenangannya ketika yang katanya sudah dilaporkan sama, kalau tidak salah itu praktisi hukum yang bernama Firdaus, Bapak Firdaus, yang menyinggung mungkin namanya beliau gitu loh. Makanya Mas Tio ini dilaporkan kepada kepolisian gitu loh. Saya suka ketenangannya dalam berbicara dan melontarkan statementnya terkait kritik-kritik yang kemungkinan ya menurut beliau program-program yang dimiliki oleh yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bukan nggak baik ya mungkin, tapi cara apa cara apa ya cara merealisasikannya itu kurang tepat mungkin ya, karena kemarin
sempat ya ketua BGN ya, Badan Gizi Nasional itu tersangkut hukum ini korupsi dan sekarang sudah ditangkap gitu. Dan nah, ini sangat lek jarine wong Jawa ki eman ya. Kalau seumpamanya ya Mas Tio ini ditumpangi oleh politisi-politisi yang memang ada kepentingan di situ gitu loh. Kalau memang mau kritik pemerintah silahkan, dan cobalah kritik ya, cuma kata-kata yang kurang baik itu ya jangan diucapkan lah gitu loh. Karena secara nggak langsung ya akan berbalik kepada dirinya sendiri gitu. Orang-orang ini bisa berspekulasi bahwasanya kenapa ya orang-orang itu berspekulasi ya, berpikir Mas Tio ini ditumpangi oleh elit politik yang punya kepentingan, dan elit politik yang mau mungkin ya menjatuhkan Pak Prabowo atau melengsarkan Pak Prabowo gitu. Berpikir seperti itu karena ucapannya Mas Tio yang kemarin yang sempat viral itu adalah menyerang personal gitu loh. Tapi saya salut, ada salutnya kepada Mas Tio gitu loh. Beliau ini tidak gentar, katanya tidak gentar ketika dilaporkan ke polisi oleh pihak-pihak tertentu ya. Contohnya oleh Bapak Firdaus tadi, karena mungkin ucapannya Mas Tio ini menyinggung, makanya beliau dilaporkan oleh Pak Firdaus gitu. Tapi ketenangan Mas Tio, saya kembali lagi, ketenangan Mas Tio ini saya sangat suka sekali gitu loh. Dan di depan kamera beliau itu ya wong pinter ya katakanlah Mas Tio ini wong pinter gitu loh. Tapi ya kata-kata menyerang personal itu dikurangi lah. Dan tadi kan sempat ya Mas Tio ini menyinggung terkait pidatonya Pak Prabowo, yang Pak Prabowo bilang tahu siapa dalang di balik demo atau demo yang dibayar gitu. Oke ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, bunyikan notifikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.